Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali video pembuatan aplikasi penjualan dengan kode ignited kita. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat validasi form seperti ini ya. Jadi ketika datanya masih kosong, maka muncul notifikasi atau alert ya. Kita menggunakan suite alert kemarin. Nah, notifikasinya seperti ini. Oke, nah di video kali ini sekarang kita akan membuat automatic number untuk nomor faktur ya. Jadi nomor fakturnya nanti otomatis ya. Jadi kita tidak perlu menginputkan nomor faktur, nanti nomor fakturnya otomatis di generate ya. Oke, nah jadi untuk automatic numbering kali ini, jadi nantinya kita akan membuat sebuah format nomor fakturnya gitu. Misalnya formatnya itu adalah si cabangnya, kemudian tahun, bulan, dan nomor urut. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya. Jadi untuk pembuatan automatic number itu kita gunakan helper yang namanya di sini sudah disediakan di dalam folder bahan ya. Ada namanya automatic number helper. Ini teman-teman tinggal copy aja ke directory aplikasi teman-teman semua di folder helpernya ya. Nah, di sini di helper kita copyin aja. Nah, jadi sekarang kita udah punya dua helper, yang pertama check login dan automatic number. Nah, seperti halnya sebelumnya, untuk meload helper kita perlu meloadnya dulu di config auto load. Kita load dulu helpernya di bagian helper. Nah, di sini kita tulis saja automatic apa ya tadi? Automatic number ya. Jadi untuk helpernya nggak usah dibawa. Nah, cara penggunaannya kalau kita lihat ya, automatic number ini kita buka di code editor. Jadi dia perlu nomor terakhir, kemudian di sini nanti si formatnya, kemudian jumlah karakter yang akan di loopingnya ya. Oke, langsung aja lah kita praktekin ya. Jadi automatic numbernya sudah kita gunakan, kemudian kita buka lagi ya, supaya tadi saya lupaan. Nah, nanti kita akan menggunakan fungsi si buat kode ini ya. Parameter yang dibutuhkan nomor terakhir, kunci itu adalah formatnya, kemudian jumlah karakter yang akan di looping ya. Jadi kita masuk ke controller penjualan. Nah, di input penjualan ini kita bikin sebuah nomor ya. Yang pertama dia butuh nomor terakhir, berarti kita harus dapetin nomor terakhir ya, nomor terakhirnya. Oke. Jadi kita bikin dulu model untuk mendapatkan nomor faktur terakhir dari tabel penjualan ya, dari tabel penjualan ini. Nah, jadi supaya kita dapetin dulu nilai atau nomor faktur terakhir dari si tabel penjualan. Caranya kita bikin akses dulu modelnya ya. Kita bikin dulu query di model, namanya function get last factor. Misalnya isinya itu return, misalnya this, kita cuma butuh nomor fakturnya aja. Jadi kita suka gunakan perintah query builder seperti ini, this db select no factor ya, no fakturnya aja, from this db from penjualan, this db where, nanti berdasarkan kode cabang kan ya, nanti setiap cabang itu punya kode urutnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti di cabang A misalnya ada 001, di cabang B juga ada 001. Jadi si loopingnya nanti ngulang lagi gitu ya kalau misalnya beda cabang. Jadi kita tulis di sini di dbware kode cabang variabel cabang. Nah, di sini cabangnya itu berdasarkan season yang sudah kita daftarkan di AUTH ya. Nah, di AUTH kan kita daftarin beberapa season nih. Nah ya, controller, mana controller AUTH-nya? Controller ini helper. Nah, ini. Nah, di sini kan ada kode cabang ya. Dia mendaftarkan kode cabang. Jadi ketika kita login, kita itu posisinya ada di cabang mana.
kita kasih aja di sini variabel cabang sama dengan this session. Kita panggil nama sessionnya ya, yang sudah disimpan di dalam ketika kita login di session user data. Di sini untuk kode cabang itu disimpan di kode cabang. Jadi kita panggil aja session kode cabang ya, kode cabang. Oke. Nah, kemudian kita cuma mau ngambil satu data terakhir. Kita dis db order by dulu ya, order by no faktur tentunya ya, di order berdasarkan nomor urut terakhir. Oke. Kemudian kita cuma mau ngambil satu data, jadi kita kasih dis db limit satu aja. Kemudian kita return dis db get. Oke ya. Nah, sekarang kita coba panggil dulu. Misalnya di sini nomor apa ya? Penjualan misalnya. Penjualan di sini dis model penjualan get plus faktur. Atau di sini kita get plus faktur aja ya, get plus biar sama. Get plus faktur, model penjualan get plus faktur, kita kasih row array. Oke, kita reload dulu ya. Apakah ada error? Oke, di sini error unknown column kode cabang. Oke, karena si kode cabang itu melekat di ID user gitu ya. Jadi kita joinkan dulu sini, karena di penjualan kan nggak ada ya, di penjualan itu nggak ada kode cabang, yang ada ID user nih sama kode pelanggan. Jadi kita bisa pilih nih antara kita ngambil kode cabang yang di pelanggan atau di ID user. Kita pilih yang di ID user aja. Jadi kita pilih di sini dis db maaf, dia bukan di sini tapi di model penjualannya kita tambahin dis db join ke users. Yang menjoinkannya itu adalah penjualan.id user sama dengan users.id user. Oke, kita coba reload lagi. Oke, nah sekarang udah berhasil. Kita dapat, nah kita coba cetak ya. Kita coba cetak. Misalnya di sini echo get plus faktur no faktur. Nah, kita die. Kita matiin dulu ya kode sebelumnya. Oke, sekarang kita coba reload ya. Oke, ini hasilnya kosong. Kenapa? Karena belum ada terjadi penjualan ya, jadi data penjualannya masih kosong. Sekarang kita coba inputkan dulu satu data saja. Nah, misalnya ini ya, misalnya untuk format fakturnya kita buat itu kode cabang ya, kode cabang misalnya PST itu pusat, misalnya contoh ini. Jadi kita analisa dulu maksimal dalam satu bulan itu ada berapa transaksi ya, supaya nantinya tidak terjadi melebihi batas si nomor fakturnya gitu ya. Kalau misalnya ada 1000 transaksi gitu ya, maksimal dalam sebulan itu ada 1000 transaksi, atau anggap 10.000 transaksi lah ya. Nah, kita bikin berarti 4 digit angka di belakangnya ya, 4 digit angka di belakang format yang nantinya kita buat. Jadi format yang akan kita buat itu adalah kode cabang, kemudian nantinya bulan ya, bulan misalnya 12 sekarang, kemudian tahunnya, kemudian digit, berapa digit yang nantinya akan di loop terus ya. Nah, kita tambahkan 4 digit aja, 1, 2, 3, 4. Untuk digit keempatnya kita tulis 1 aja. Kemudian untuk tanggal kita isi misalnya tanggal 1 Desember ya. Kemudian kode pelanggannya CS001, jenis transaksinya tunai misalnya.
kemudian jatuh temponya karena tunai ini kosongkan, kemudian ID usernya user 001. Kita go, kita reload lagi. Nah, sekarang udah ada datanya ya. Nah, jadi dia fungsi yang ini, fungsi yang get last factor itu dia mengambil data terakhir ya, data nomor faktur terakhir per cabang gitu ya. Harusnya kita tambahkan lagi per bulan dan tahunnya ya. Misalnya di sini, jadi ketika dia ganti bulan, nanti si nomor fakturnya balik lagi ke 001, yang beda itu nanti di format awalannya gitu ya. Ini kan tadi awalannya itu 1220 ya, PST 1220 001 karena ada di bulan Desember tahun 2020. Kalau misalnya udah di Januari berarti dia rubah lagi jadi PST 0121 gitu ya. Karena ada di bulan Januari 2021, kemudian nanti nomor urutnya balik lagi ke 001 begitu. Nah, berarti di sini kita tambahkan lagi bukan hanya berdasarkan kode cabang, tapi kita harus mendeteksi bulan dan di tahun mana yang sedang aktif gitu ya, atau bulan dan tahun mana yang sedang berjalan. Nah, untuk mengetahuinya kita gunakan fungsi, misalnya di sini kita simpan variabel bulan ya, variabel bulan misalnya date m ya, kemudian variabel tahun sama dengan date y besar ya. Oke. Nah, jadi kita kasih di sininya this db where kode cabang, terus kemudian kita tambahkan juga this db where mon tanggal transaksi jadi kita cari data terakhir ya, nomor faktur terakhir berdasarkan tanggal transaksi di bulan. Nah, berdasarkan variabel bulan yang aktif gitu. Variabel bulan yang sekarang yang aktif berdasarkan sistem. Kemudian begitupun dengan tahun, kita ganti pakai year. Tanggal transaksi kita ngambil tahunnya dari tanggal transaksi, variabel tahun ya. Jadi di sini artinya cari nomor faktur ya terakhir ya, cari nomor faktur terakhir, satu nomor faktur terakhir. Nah, di sini kita kasih limit 1, kemudian yang kode cabangnya berdasarkan variabel cabang ya, cabang itu diambil dari sistem yang sedang aktif ya. Ketika kita login maka kita tahu nih kita di cabang mana. Oke, berdasarkan cabang mana, kemudian jadi cari nomor faktur terakhir di cabang, misalnya cabang pusat bulan Desember tahun 2020 gitu kan. Nah, kalau misalnya datanya ada berarti dia plus ya kan, nambah lagi plus. Tapi kalau misalnya datanya kita udah di Januari nih ya kan, berarti kan kalau misalnya ini masih di Desember, tadi kode terakhir itu PST 1220 001. Nah, maka ketika kita memasukkan transaksi lagi, maka datanya berubah jadi PST 1220 002 ya. Tapi misalnya ketika kita ganti bulan jadi Januari 2021, maka dia akan balik lagi ke 001 yang berubah nantinya itu adalah si bulan dan tahunnya gitu ya. Otomatis si kode ini atau si nomor faktur ini akan tetap selalu unik gitu, oke? Oke ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya ini untuk nomor fakturnya sudah ya. Untuk mendapatkan nomor terakhirnya kita simpan aja di dalam sebuah variabel, misalnya nomor terakhir sama dengan get plus faktur faktur. Nah, kemudian kita lihat. Nah, kemudian kita lihat juga di automatic number helper-nya. Di sini dia membutuhkan parameter nomor terakhir. Nomor terakhir ini sudah kita dapatkan. Kemudian formatnya
format yang akan kita gunakan, kemudian jumlah karakter ya yang nantinya akan di looping. Nah, yang menentukan juga batas maksimal loopingnya sampai di angka berapa. Kemudian, nah sekarang berarti kan untuk nomor terakhirnya sudah nih, ya. Berarti kita buat aja di sini no faktur sama dengan buat kode, ya kan? Ini kan functionnya buat kode nih. Buat kode, kemudian kita masukin parameter nomor terakhirnya. Nah, kemudian kita masukkan variabel kuncinya ya, atau si parameter kuncinya, itu format yang akan kita buat. Nah, kita buat seperti ini aja supaya tidak dua kali nulis ya. Kita variabel bulan dan cabangnya, variabel bulan, tahun, dan cabangnya kita pindahkan saja ke controller di sini. Kemudian kita jadikan saja parameter ke metode getLastFaktur ya, yang ada di dalam model penjualan. Misalnya kita simpan variabel bulan, tahun, dan cabang. Oke ya. Dan kita copy paste saja parameter ini di model penjualan. Nah, itu ya. Oke, kalau sudah, nah kita bisa nih tambahkan di sini. Kan formatnya itu variabel bulan, cabang ya, untuk formatnya itu plus bulan, tahun, kemudian ya, dan terakhir adalah jumlah digitnya ya. Jumlah digitnya kita tulis 4 digit ya, karena dengan asumsi maksimal di satu bulan itu di setiap cabang itu ada 10.000 transaksi gitu ya maksimalnya. Nah, jadi kita bikin maksimal 4 digit gitu ya. Jadi dicari dulu nomor terakhirnya, kemudian di sini adalah formatnya, yaitu nanti kan cabang, bulan, tahun, kemudian di sini jumlah digit yang akan ditambahkan. Nah, 4 digit ya, nantinya akan di looping, dan ini juga menentukan jumlah maksimal dari nomor fakturnya. Oke. Kalau sudah, kita akan kirim nomor faktur ini ke si input penjualan. Nah, dengan cara kita kasih aja data no faktur sama dengan variable no faktur. Kemudian kita kirim ke si view input penjualannya. Nah, di input penjualan kita tinggal mencetak si variable no faktur ini. Ya, di variable no faktur ini berarti di sini. Kita kasih value dulu. Value, value echo variable no faktur. Oke, kita reload. Nah, sekarang di sini otomatis ya si nomor fakturnya menjadi 002 karena di database kan yang terakhir itu adalah 001, maka sekarang nomor yang bisa digunakan itu adalah PST 1220 002 ya. Di sini ada 20 ya. Bentar, 12, 20, di sini ada 20 lagi. Tahun, cabang, bulan, tahun. Oh ya. Untuk tahunnya kita cuma mengambil 2 digit ya. Ini kan 2020 nih. Ya, kita cuma mengambil 2 digit terakhir aja ya. Di 20-nya aja. Jadi kita bikin lagi di sini misalnya variable THN sama dengan sub str variable tahun, kita ambil nah ini ya 2 digit terakhir itu. Dimulai dari ini ya. Jadi kan 2020 kan kayak gini ya, 2020. Nah kita cuma pengen ngambil dari sini nih ya. Berarti kita mulai dari indeks ke 2 gitu kan. Ini kan 01 2 gitu. Dari indeks kedua kita ngambil berapa? 2 angka gitu ya. Jadi 20-nya aja yang kita ambil gitu ya. Nah, berarti di sini kita tulisnya bukan ini ya, bukan tahun tapi THN. Yang sudah kita ambil, yang sudah kita potong ya. Jadi 20-nya aja yang kita ambil. Kita reload. Oke, nah sekarang jadi kodenya PST 1220 ya, Desember 2020. Kemudian di sini ada 4 digit gitu kan. Oke ya.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian nah ini supaya tidak bisa diubah oleh user, kita kasih read only untuk input penjualannya ya. Kasih read only. Oke. Kita reload. Oke ya. Nah, sekarang kita coba ganti user ya. Ini kan dia di cabang pusat kan ya, cabang pusat. Nah, tadi kan kita sebelumnya udah bikin user nih. Satu lagi yaitu di cabang Tasik nih. Nah, kita coba login pakai yang Dava. Kita logo tuh ya. AUTH logo. Kita login pakai Dava. Username passwordnya juga Dava. Nah, kita coba ke penjualan, kita tambah. Nah, di sini dia balik lagi ke 001 karena di cabang TSM belum ada terjadi penjualan gitu ya, belum ada terjadi penjualan sehingga dia mulai lagi dari 001. Dan ini kalau teman-teman lihat kode cabangnya pun dia berubah ya untuk depannya, untuk format bagian depannya yang sebelum 4 digit ini dia berubah sesuai dengan kode cabangnya gitu ya. Jadi itu fungsi automatic numbernya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Untuk bahannya ada di itu ya. Untuk helpernya jangan lupa ada di, sudah saya sertakan di file bahan ya, di automatic number helper itu nama filenya. Teman-teman tinggal copy aja dan tinggal ikuti sesuai dengan tutorial. Oke, itu aja mungkin di video kali ini yang bisa saya share ya. Kita lanjut di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.